Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nanda Kusuma dengan NPM 220250100097. Seorang mahasiswa peminatan ilmu tanah di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya di sini sedikit ingin mengulas terkait dengan pengelolaan aliran sungai, daerah aliran sungai, mengingat akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita duka dari saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera terkait dengan bencana alam yang sedang terjadi, terutama di daerah Banda Aceh, Medan, dan sekitarnya. Nah, di sini juga saya ingin mengulas sedikit terkait dengan daerah aliran sungai di Pulau Sumatera juga, namun berbeda daerah dari daerah yang terkena bencana seperti itu ya. Lebih tepatnya saya akan membahas tentang kajian multi-hazard hidrometeorologi pada Subdas Kampar. Fokus pembahasan ini akan meliputi 4 fokus. Yang pertama itu bencana utama yaitu banjir yang akan saya bahas, sedimentasi sungai, tanah longsor dan kekeringan ekstrim, serta bagaimana semua itu saling terhubung dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungai seperti itu. Sebagai latar belakang, saya terangkan bahwasannya Subdas Kampar ini berada di Provinsi Riau, bagian dari Das Kampar yang membentang lebih dari 580 km. Daerah ini memiliki peran yang sangat penting bukan hanya sebagai sumber air bersih dan irigasi, tetapi juga sebagai pusat ekonomi seperti perikanan, pertanian, hingga pembangkit listrik dari waduk PLTA Koto Panjang. Namun, dalam 5 tahun terakhir, wilayah ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan intensitas curah hujan yang ekstrim. Seperti itu. Ya, untuk bencana pertama yang ingin sekali saya bahas terkait dengan akhir-akhir ini juga sering terjadi lalu lalang berita terkait banjir ya. Banjir menjadi kejadian paling sering terjadi terutama di wilayah hilir atau di wilayah pangkal sungai yang menuju ke badan sungai, di wilayah hilir sungai Kampar seperti itu. Curah hujan ekstrim menyebabkan air meluap, apalagi ketika kapasitas sungai berkurang, ini akibat sedimentasi. Jadi dengan adanya perubahan iklim ya, pergeseran iklim pada 5 tahun terakhir ini dan juga efek dari sedimentasi sungai, volume penampung air pada aliran sungai itu menjadi sedikit mengecil. Nah, akibatnya bencana yang paling sering muncul ketika terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi itu adalah banjir. Seperti halnya pada operasi waduk PLTA Koto Panjang menjadi faktor penting ketika debit air masuk lebih tinggi dan kapasitas waduk terbatas, pelepasan air darurat ke hilir jadi tak terhindarkan. Nah, ini dapat memicu banjir bandang secara cepat. Jadi kapasitas waduk itu tidak bisa menampung secara lebih sehingga air yang terbuang menuju aliran sungai itu bisa menjadi bencana banjir bandang yang bisa datang kapan saja secara cepat. Nah, ini menyebabkan kerusakan lahan. Terutama banjir juga menyebabkan turunnya kualitas air, memicu penyakit, juga mengganggu transportasi. Sebagaimana yang diingat bahwasannya Sungai Kampar ini menjadi salah satu akses transportasi di daerah setempat seperti itu. Ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, Sungai Kampar ini juga mengalami pendangkalan yang cukup serius. Ya, sumber sedimentasi utamanya berasal dari erosi dari wilayah hulu yang kehilangan penutup vegetasi akibat pembukaan lahan dan penambangan pasir. Akibatnya, daya tampung sungai ini menurun. Kondisi banjir semakin sering dan meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya masalah banjir tidak berdiri sendiri, tapi ia dipicu oleh kombinasi antara curah hujan ekstrim dan sedimentasi yang meningkat. Bencana ketiga yaitu tanah longsor. Di bagian hulu sungai, tanah longsor terjadi di lereng yang curam yang mengalami saturasi air hujan dan kehilangan penutup vegetasi. Longsor ini bukan hanya
merusak lahan setempat, tapi juga menambah suplai sedimentasi ke dalam badan sungai, memperparah pendangkalan hilir, dan sangat berkontribusi pada bencana banjir. Bencana keempat yaitu kekeringan ekstrim. Memang tidak krusial seperti bencana-bencana sebelumnya, namun kekeringan ekstrim ini juga bisa berpengaruh sangat cepat terkait dengan debit sungai yang menurun drastis, sehingga pasokan air untuk pertanian rumah tangga itu berkurang hingga menyebabkan kegiatan ekonomi ini terganggu. Nah, kekeringan ini semakin memperlebar kerentanan sosial ekonomi pada masyarakat. Secara kesimpulan utama, 4 bencana ini tidak bisa berdiri sendiri. Banjir dipengaruhi oleh sedimentasi, oleh intensitas hujan yang tinggi, itu semua saling berkaitan. Juga sedimentasi dipicu oleh longsor, sementara kekeringan muncul saat daya simpan air das melemah. Hal ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan subdas Kampar ini harus dilakukan secara terintegrasi, mengingat komponen dari daerah aliran sungai itu merupakan komponen yang dinamis, seperti itu, dari hulu hingga ke hilir. Nah, untuk rekomendasi dan solusi yang saya tawarkan dari kajian yang sudah saya lakukan ini, pentingnya kita merehabilitasi wilayah hulu. Merehabilitasi vegetasi wilayah hulu ini perlu dipelihara agar bisa menimbulkan dampak reklamasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada pengendalian erosi dan penambangan. Tentu daerah aliran sungai ini harus diperkecil terkait dengan daerah penambangan karena bisa menyebabkan erosi atau abrasi di badan sungai itu tidak meningkat secara drastis. Yang ketiga, operasi waduk berbasis risiko. Yang keempat, sistem peringatan dini berbasis satelit. Yang kelima, kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan sesuai. Seperti itu. Dengan pendekatan menyeluruh, resiko bencana ini dapat ditekan dan ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan. Mungkin demikian pemaparan singkat terkait dinamika bencana hidrometeorologi di Subdas Kampar. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memperkuat kesadaran dan upaya mitigasi bencana berbasis das bisa meningkat sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tonton sampai akhir karena di dalamnya memuat sebuah informasi-informasi yang menarik. Terima kasih dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.